kita mulai untuk pemaparan materi kepada Bapak Dodi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami sampaikan selamat dan terima kasih buat dari teman-teman GKI yang hari ini sudah mengundang kami, Komisi Pemilihan Umum. Tentu ini buat kami pribadi ini surprise, Pak. Ternyata ada gerakan sosial dari gerakan teman-teman keagamaan yang mempersiapkan dengan serius sosialisasi tentang kepemiluan dan mengemas pemilu itu yang merupakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan berarti gembira, makan-makan, ya kan? Kemudian senang-senang di situ. Nah, inilah wajah dari pemilu yang sesungguhnya, yang itu ingin dihadirkan kembali oleh teman-teman dari GKI ini, agar pemilu 2024 ini bisa menjadi satu kegiatan, satu program yang benar-benar bisa menghadirkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang berkualitas, tapi cara kita memilih mereka ini dilakukan dengan riang dan gembira. Nah, ini satu hal yang menarik buat teman-teman yang hari ini sudah mempersiapkan. Kami sangat apresiasi dan tentu surprise karena acaranya rapi, on time. Saya datang tadi jam 9 juga sudah siap, tapi saya tadi izin sarapan dulu karena saya di rundown setengah 10, saya sarapan sebentar dan setengah 10 mulai, gitu kan? Ini seperti KPU, Pak. Di KPU itu ada tahapan, ada jadwal. Kemarin kami terima pendaftaran untuk pencermatan daftar caleg sementara. Di hari terakhir jam 23:59 itu paling lama. Lewat dari itu nggak diterima, Pak. Satu partai gugur semua. Jadi kami standby dengan Bawaslu. Terakhir jam 23:50 masih ada satu partai yang gopo-gopo bawa berkas dan kita terima. Kalau lewat dari itu, lewat, Pak. Pencalonan di 10 dapil itu bisa tidak diterima. Nah, sama dengan teman-teman hari ini, apresiasi kami, satu on time, kedua juga disiapkan dengan baik, materi-materinya tadi saya sudah sekilas membaca dan itu menurut saya sangat informatif, ya. Artinya kalau rekan-rekan mau bersosialisasi sudah punya bahan, sudah tahu apa yang perlu disampaikan, dan ada beberapa yang perlu diupdate. Jadi nanti ada beberapa masukan terkait dengan konten, ya. Konten nanti bisa ditambahkan beberapa poin. Masuk mungkin peserta pemilu masih ada kurang satu partai politik lagi, nomor 24. Nah, nanti bisa dicari partai politik peserta pemilu nomor 24 mungkin karena itu pasca sengketa di Bawaslu mereka diterima menjadi partai politik peserta pemilu. Nanti bisa ditambahkan, tapi ini minor saja, tapi kami sangat apresiasi. Nanti bisa konten-kontennya bisa sedikit di-updating untuk perkembangan situasi aktual. Nah, saya ingin memulai dengan kenapa harus pemilu, Pak. Ya kan, kita kan seringkali kalau saya baca tadi pemilu nggak pemilu juga hasilnya sama saja. Ya, benar nggak, sering ada istilah begitu. Mau pemilu 5 tahun sekali, mau pilkada, ya nasib kita begini-begini saja. Ini satu hal yang juga perlu kita menjadi renungan kita bersama. Sebagai seorang scholar yang studi di ilmu politik, memang banyak perhatian-perhatian bagaimana pemilu itu menjadi satu instrumen bagi negara demokrasi untuk bagaimana melakukan sirkulasi pergantian kepemimpinan. Jadi kita membayangkan kalau nggak ada pemilu itu dalam ilmu politik orang mau berubah kekuasaan itu caranya gimana, Pak? Kalau zaman dulu pasti perang, bener nggak? Kalau sudah perang dia akan menurunkan menjadi dinasti, ya kan? Kerajaan itu pasti bentuknya dinasti, anak keturunan. Jadi syarat menjadi calon peserta pemilu itu cek darah, Pak. Nah, ini darahnya biru apa enggak? Darahnya bangsawan apa rakyat jelata? Kalau darahnya bukan darah bangsawan, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin. Kesempatannya menjadi terbatas. Jadi kalau kita kembali ke era-era zaman dulu, sebelum adanya pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf atau scholar-scholar ilmu politik itu menemukan sistem demokrasi, itu yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dengan segala cara. Manusia sebagai zon politikon atau
orang yang senang dengan dunia politik itu kalau ingin berkuasa caranya dengan segala cara, dengan peperangan, dengan saling membunuh untuk dia mendapatkan kekuasaan. Benar nggak? Kalau dipelajari kerajaan-kerajaan di Indonesia kan jatuh bangunnya dan berkuasa seorang raja dengan cara pertumpahan darah. Nah, kira-kira kalau sekarang 5 tahunan Ibu nggak ada pemilu, kita mau nyaksikan pertumpahan darah begitu, kira-kira apa masih sejaman, masih relevan dengan perkembangan saat ini? Maka pemikir-pemikir politik mencari satu formula dari Aristoteles, kemudian dikembangkan dengan teori kontrak politik dan sebagainya sampai kita hari ini mengenal istilah demokrasi. Nah, apakah di pemilu itu sekedar untuk memenuhi syarat bahwa kita negara demokratis? Karena kita negara demokrasi, kita ingin sebagai negara maju harus ada pemilu. Sekedar rutinitas 5 tahunan saja untuk kita ingin sebut sebagai negara demokratis. Nah, pemilu lebih dari itu. Pemilu adalah cara yang kita sepakati untuk kita memilih pemimpin maupun wakil-wakil rakyat dengan cara-cara yang itu elegan. Yaitu apa? Ada namanya kontrak sosial atau kontrak politik. Yaitu orang-orang yang menurut Thomas Hobbes itu supaya penguasa itu tidak menjadi Leviathan, raksasa yang akan menguasai rakyatnya, menekan rakyatnya, maka penguasa itu harus berkontrak dengan rakyatnya. Betul nggak? Kontrak politik itu terjadi, ya mekanismenya apa? Ya lewat pemilu. Saat pemilu lah Bapak Ibu melakukan kontrak dengan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang Bapak Ibu pilih. Lewat apa? Kampanye. Jadi kampanye itu adalah mekanisme kontrak politik yang dilakukan penguasa selama 5 tahun ke depan. Apa yang akan dilakukan oleh wakil rakyat yang itu nanti akan Bapak Ibu kontrol ketika mereka berkuasa. Dulu kan janjinya A, B, C. Kok sekarang yang dilakukan E, F, G? Oh berarti 5 tahun lagi nggak akan kita pilih. Nah, kita perlu mekanisme atau sistem agar bagaimana memilih pemimpin dan wakil rakyat itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Nah, disinilah pemilu menemukan maknanya dalam konteks negara demokrasi. Dengan kita berpemilu, kita bisa melakukan sirkulasi kekuasaan, sirkulasi kepemimpinan yang setiap orang punya kesempatan yang sama. Nggak peduli darahnya biru atau merah, dia punya kesempatan sama untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Kecuali satu Pak, di Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu menjadi gubernur Yogyakarta, mau nggak mau harus tes darah. Nah, darahnya biru, bangsawan apa bukan? Kalau bukan, dia nggak memenuhi syarat sebagai khusus gubernur di Jakarta karena kekhususan daerah. Seperti itu. Di selainnya, tidak semuanya punya kesempatan yang setara untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, untuk memilih dan dipilih. Bahkan di Undang-Undang 7 di pasal 5 itu, Undang-Undang tentang Pemilu disebutkan disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPRD, calon presiden dan wakil presiden, menjadi pemilih maupun menjadi penyelenggara pemilu. Itu disebutkan secara khusus bahkan di pasal 5 setelah azas pemilu, prinsip penyelenggaraan pemilu, baru bicara tentang disabilitas. Artinya kita ingin memberikan satu kesempatan yang sama dan setara bagi siapapun warga negara untuk menjadi calon pemimpin, untuk menjadi calon wakil rakyat, untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, maupun menjadi panitianya, menjadi penyelenggara pemilunya. Nah, ini pesan penting yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai catatan bahwa itu tadi, berpemilu itu kalau kita terapkan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara ideal, maka kita punya mekanisme untuk memilih pemimpin dengan cara-cara yang elegan. Ini yang ada di dalam alam pikiran dari orang-orang yang memikirkan bagaimana ya cara kita memilih pemimpin itu. Apakah yang paling banyak duit yang jadi pemimpin, maka diukur orang yang paling kaya siapa gitu. Atau
Zaman dulu feodalisme dengan orang yang paling feodal, paling punya banyak tanah, maka dialah yang menjadi raja atau penguasa di wilayah tersebut. Nah, kalau orang yang baru merantau, padahal dia punya kapasitas, dia nggak akan bisa menjadi pemimpin. Nah, semua persoalan-persoalan itulah yang melatar belakangi lahirnya sistem pemilu di dalam negara demokrasi. Jadi kita berpemilu hari ini tidak sekedar kita ingin menunjukkan bahwa karena kita negara maju, negara yang modern harus berdemokrasi, harus pemilu, tidak sekedar itu. Tapi ini sistem yang kita sepakati bahwa pemilu itu adalah saat ini adalah satu-satunya cara untuk memilih pemimpin yang terbaik. Belum ada sistem yang lain. Ya, kalau Bapak Ibu nanti jadi pemikir politik menemukan sistem yang lain, ya monggo silakan. Tapi untuk saat ini itu kita sepakat bahwa pemilulah yang menjadi cara kita untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Nah, saya ingin memulai dengan pengantar tadi untuk kita bersama-sama melihat latar belakang pemilu itu sesungguhnya adalah itu. Maka sekali lagi siapapun punya kesempatan yang sama, punya kesetaraan yang sama, punya perlakuan sama di dalam berdemokrasi. Termasuk Bapak Ibu hari ini punya hak yang sama untuk membantu atau mensosialisasikan atau berpartisipasi di dalam negara demokrasi. Nah, bentuk partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS di hari H. Nah, Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini, nanti menjadi volunteer atau menjadi orang yang membantu sosialisasi dengan pemilu, itu nilainya sangat luar biasa sekali. Karena kami menyadari menjadi penyelenggara pemilu nggak bisa menjangkau 100% pemilih, Pak. Ini tantangan bagi penyelenggara pemilu adalah menjangkau seluas-luasnya coverage dari informasi kepemiluan. Nah, hadirnya Bapak Ibu sekarang hari ini adalah upaya untuk bagaimana menjadi partisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu, dan kami sangat apresiasi karena sekali lagi kami tentu punya keterbatasan. Kami nggak mungkin bisa menjangkau semua gereja, Pak, yang jumlahnya ratusan di DKI Jakarta. Tapi Bapak Ibu punya jejaring, kami mengisi sekali, kemudian Bapak Ibu meneruskan. Ini menurut saya luar biasa nih, inisiasi dari teman-teman yang patut kita apresiasi, dan kita harapkan ini bisa di copy paste menjadi sebuah gerakan yang sama di lintas kelembagaan, lintas agama. Kalau ini bisa jalan, sangat membantu kerja-kerja dari penyelenggara pemilu. Nah, ini pengantar dari saya masuk ke next. Nah, kita sudah bersepakat tadi yang kita kutip soal pemilu ya, nanti di buku panduan masih mengacu ke undang-undang yang lama. Nanti bisa di updating kontennya. Undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sekarang sudah berubah, Pak. Namanya Undang-Undang 7 tahun 2023 yang merupakan pengesahan dari Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi Undang-Undang Pemilu, kitab sucinya pemilu itu di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Tetapi tahun 2022 itu ada Perpu tentang pemilu yang memasukkan 4 daerah otonomi baru: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, sama Papua Pegunungan. Nah, itu ada Perpu. Perpu ini disahkan menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023. Nah, nanti bisa diupdate. Tapi definisi tentang pemilu dan sebagainya itu tidak ada perubahan. Nah, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta DPT yang dilaksanakan secara luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gak apa-apa ya, saya tadi ngasih masukan-masukan, saya khawatir lupa. Nanti kalau ada update-update konten bisa langsung dilakukan updating. Saya khawatir lupa. Yang saya tadi ingat baca singkat bisa nanti bisa dilakukan updating oleh teman-teman. Dan ada dua istilah ya, ada pemilu, ada pemilihan kepala daerah atau pilkada, atau disebutnya sebagai pemilihan, yaitu pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
wali kota, wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Meskipun sempat terjadi perdebatan memilih gubernur dan wali kota bupati, ada yang mengusulkan kembali ke DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini kemudian sudah diputuskan kembali dilakukan secara pemilihan langsung. Bahkan secara khusus di DKI Jakarta ini seperti pilpres, Pak. Kenapa disebut pilkada rasa pilpres? Karena sistemnya itu persis dengan pemilu presiden, yaitu turun sistem. Turun sistem itu kalau calon lebih dari 2 maka harus menang 50% plus 1. Namanya sistem mayoritas mutlak. Kalau nggak ada yang dapat suara 50% plus 1, maka 2 putaran. Ini persis seperti pilpres. Tapi kalau mayoritas sederhana, mau ada 5 calon, 10 calon, kalau ada 10 calon, calon yang pertama itu dapat 30%, yang nomor 2 itu 25%, sisanya 10%, 10%, itu yang menang adalah yang nomor 1 35 atau 30% tadi. Sekalipun kalau di total nomor 1 30%, nomor 2 sampai nomor sekian itu 70%, berarti lebih banyak nggak milih dia. Nah, dia tetap menang. Itu namanya mayoritas sederhana. Tapi kita di DKI Jakarta dengan sistem mayoritas mutlak, yaitu turun sistem. Seperti pilpres, kalau nggak 50% ke 1 maka 2 putaran. Nah, itu yang disebut kenapa pilkada rasa pilpres. Bukan sekedar karena dekat dengan istana, tapi juga memang proses atau sistem pemilunya juga sama dengan pemilu presiden. Nah, ini definisi pemilu dan pilkada. Nah, kita mengenal azas dan prinsip pemilu. Azas pemilu secara sederhana kita kenal dengan luber dan jurdil. Jadi ini adalah azas yang memang akan menjadi panduan atau pokok di dalam kita menyusun penyelenggaraan pemilu, Pak. Nggak boleh lepas dari azas penyelenggaraan pemilu. Langsung. Jadi langsung ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Nah, ini terjadi dulu di Pilkada DKI Jakarta, pemungutan suara ulang karena suara diwakilkan, Pak. Nah, jadi karena yang bersangkutan ke luar negeri, adiknya datang sudah mencoblos, dia minta izin KPPS, ini kakak saya mau nitip suara ke saya, video call. KPPS-nya sepakat, pengawas TPS sepakat, Pak. Oh iya, boleh. Bisa dibuktikan dia mendelegasikan suaranya untuk adiknya. Dikasihlah surat suara. Jadi yang bersangkutan nyoblos 2 kali, 1 untuk diri sendiri, 1 untuk kakaknya. Apa yang terjadi? PSU, Pak, pemungutan suara ulang di Pilkada 2017. Karena nggak boleh diwakilkan. Nah, pertanyaan gimana kalau orangnya sudah sepuh, sudah nggak bisa jalan, atau orangnya punya keterbatasan atau disabilitas, nggak bisa melihat, nggak bisa menggunakan fisiknya. Nah, itu tetap prinsipnya harus langsung. Bisa dibantu sekedar untuk memfasilitasi dengan nanti ada petugas KPPS yang datang ke rumah, Pak, atau ke rumah sakit, difasilitasi namanya semacam TPS keliling. Di atas jam 12, 2 orang KPPS dia bantu pengawas TPS keliling ke rumah orang yang sakit, tapi nggak boleh diwakilkan, Pak. Tetap harus yang bersangkutan nyoblos sendiri. Termasuk orang tunanetra boleh didampingi pendamping yang itu mengisi pernyataan atau bersumpah bahwa dia tidak akan menyampaikan atau tidak akan mengintervensi pilihan dari pemilih. Karena sifat langsungnya ini tidak boleh diwakilkan. Kemudian bersifat umum, yaitu punya hak yang sama. Setiap warga negara memilih senat, House of Representative, kemudian House of Representative senat itu jadi college yang akan memilih menjadi perwakilan Bapak Ibu memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu langsung apa nggak langsung, atau one man one vote apa bukan? Jadi kita bisa. Tapi kalau di Indonesia benar-benar, Pak, murni mau milih presiden, mau milih DPR, DPD, Pilgub, 1 orang 1 suara. Nilainya sama, lulusan apapun juga sama. Bebas, setiap orang punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Maka tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, khususnya di TPS. Jadi di TPS itu Bapak Ibu yang berkuasa adalah KPPS dan pengawas TPS.
Jadi tidak boleh ada yang mengintervensi siapapun di dalam TPS itu kecuali dia adalah KPPS dan pengawas TPS yang memang tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu. Petugas keamanan pun di luar garis kotak TPS itu yang sudah disiapkan. Jadi ini prinsip untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan orang memiliki kebebasan, adil, pemilih maupun peserta punya perlakuan yang sama, mau partainya partai besar, mau partai kecil, partai menengah, semuanya sama. Jadi KPU punya prinsip bukan menjaga jarak yang sama dengan partai politik karena kita jauh-jauhan Pak, tapi kita menjaga kedekatan yang sama. Jadi kalau dekatnya kita 5 meter dengan satu partai, dengan partai lain juga harus 5 meter. Kalau semua dilayani dengan cara A, maka yang lain juga dilayani dengan cara A, pun termasuk terhadap pemilih. Kami harus melayani dengan sama perlakuannya. Jujur, penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini soal nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Kita berupaya memastikan setiap tahapan itu dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan dan setiap orang bisa mengakses informasi tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu melihat media sosial KPU, kenapa rating kepercayaan terhadap KPU itu cukup tinggi, nomor 3 setelah TNI, kemudian MK, kalau nggak nomor 3 nomor 4 ya. Kenapa KPU? Karena setiap kegiatan KPU itu kita informasikan Pak, terbuka. Kita mau penetapan daftar pemilih tetap itu pleno dari kelurahan, mengundang partai politik tingkat kelurahan, mengundang lurah, mengundang masyarakat tingkat kelurahan, boleh ngasih masukan nih. Ada warga yang harusnya memenuhi syarat kok belum didata. Setelah di kelurahan naik ke rekap tingkat kecamatan. Mengundang juga partai tingkat kecamatan, semua partai Pak diundang. Pengurus tingkat kecamatan, semua perangkat kecamatan diundang, camat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di situ kita undang. Sampai di tingkat kota, provinsi, sampai tingkat pusat. Rekap itu terbuka. Jadi kalau ada yang teriak-teriak, ini DPT-nya, daftar pemilih tetapnya banyak pemilih siluman, atau banyak pemilih hantu, atau KPU bisa menghidupkan orang yang mati, gitu kan? Karena orang yang mati masih dikasih hak pilih. Nah itu kan prosesnya terbuka sekali. Bapak Ibu juga bisa mengecek lewat HP nama saya sudah terdaftar atau belum. Ini adalah prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh KPU. Kemudian kerahasiaan, menjamin kerahasiaan pemilih ini yang kita sangat jaga. Makanya ada bilik suara yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu pilihan Anda, dilipat, dimasukkan ke dalam kotak. Kenapa kita menggunakan manual voting? Karena prinsip kerahasiaan. Kalau electoral voting Pak, salah satunya Anda bisa deteksi. Kalau anak IT pasti tahu. Kita habis klik apa, lognya kebaca. Setelah itu suara ditabulasikan menjadi rekapitulasi suara. Apakah benar suara kita satu, dihitung satu nanti di dalam rekapitulasi. Ini audit IT tidak mudah. Tapi kalau manual, begitu Anda nyoblos di dalam bilik suara, Anda masukkan ke kotak, suara Anda kecampur dengan yang lain. Nggak tahu. Beda dengan dulu di zaman Orde Baru, ditandai yang PNS kalau nggak pilih partai tertentu, nah itu tahu, pasti nanti dipanggil. Kalau sekarang nggak ada tandanya Pak. Jadi kerahasiaan itu betul-betul kita jamin. Untuk apa? Tadi supaya tidak ada intervensi dan tidak ada tekanan. Orang bebas menyampaikan apapun pilihannya, bahkan nggak milih pun boleh Pak. Dan berarti tidak nyoblos atau sudah datang tapi nggak menggunakan suara juga ada kita temukan. Atau datang dicoblos semua juga banyak Pak. Itu namanya protes vote. Jadi ternyata karena protes dia kesel kan, dicoblosin semua ternyata. Itu adalah protes vote. Ada juga, dan itu tidak kita persalahkan, itu adalah kebebasan dari masyarakat untuk memilih. Nah ini adalah azas dari penyelenggaraan pemilu yang akan kita laksanakan ke depan. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk memastikan. Jadi pada awalnya penyelenggara pemilu itu hanya satu Pak, Komisi Pemilihan Umum. Karena di dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah kata suatu ini digugat oleh
pegiat pemilu yang mendorong bahwa suatu komisi pemilihan bukan komisi pemilihan sebagai lembaga, tapi satu kesatuan penyelenggaraan pemilu, yaitu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Komisi pemilihan bertugas menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu. Jadi Bawaslu itu mengawasi penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilu, Pak, bukan hanya mengawasi penyelenggaranya. Kadang-kadang salah paham, Bawaslu ini mengawasi KPU. Bukan, yang diawasi adalah tahapan penyelenggaraan pemilu. Ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang uniknya ini hanya ada satu-satunya di dunia, di Indonesia. Bentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang merupakan institusi di luar lembaga KPU dan Bawaslu. Jadi kalau di semua lembaga rata-rata persoalan etik itu ada di dalam internal lembaga, khusus KPU itu di luar, Pak. Jadi ini semacam kalau di kedokteran namanya ID, ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Itu kan kalau orang mau praktek ditangani oleh ikatan profesinya, dalam ini ID. Nah, kalau kami ditangani oleh lembaga lain namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi menjadi penyelenggara pemilu ini seperti di akuarium, Pak, kalau di Jakarta itu. Mau kemana, makan di mana, ketemu siapa, orang bisa tahu. Kita tiba-tiba makan, ketemu orang partai politik, nyapa, say hello, salaman, ada yang foto, itu bisa jadi aduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namanya terhadap prinsip profesionalitas, bahwa makan itu dianggap ada unsur pertukaran kepentingan di situ. Padahal bisa jadi ketemunya juga tidak sengaja seperti itu. Nah, nanti ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang bertugas menangani kode etik penyelenggaraan pemilu. Supaya apa? Karena pemilu ini sangat syarat dengan kepentingan, Pak. Semua peserta pemilu itu semuanya pengen menang, pengen berkuasa, benar nggak? Pengen kepilih. Maka semua berkepentingan menang. Nah, ini intervensi masih akan memungkinkan dilakukan. Maka untuk menjaga itu ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pengawasan, melakukan pemantauan. Kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai penyelenggara pemilu, bisa melaporkan sebagai pemilih, sebagai warga masyarakat. Itu bisa membuat aduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini kita untuk memastikan pemilu kita benar-benar terselenggara dengan baik. Nah, ini tadi kita sudah bahas di awal, kenapa harus pemilu? Karena kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Kesempatan yang sama dan setara ini penting, Bapak Ibu, karena kita kalau melihat di negara-negara yang masih berkonflik, itu pemilu itu sangat terbatas sekali. Ada yang digelarnya 10 tahun sekali, ada yang hanya ada satu partai politik, partai punya negara, tidak ada oposisi. Jadi kan orang nggak bisa menyampaikan aspirasinya, nggak bisa menyampaikan kritik atau protesnya kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi. Nah, kesempatan berpemilu ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan hak politik Bapak Ibu. Mau memilih partai dengan platform, program, dan ideologi yang menurut Bapak Ibu yang seperti apa? Kesempatan di situ. Menjamin pergantian kepemimpinan secara konstitusional, reguler, dan damai. Tadi kita bayangkan kalau nggak ada pemilu, maka perebutan atau pergantian elit kekuasaannya dengan cara-cara yang kalau nggak kudeta, people power, ini kan terjadi konflik pasti. Kalau konflik pasti chaos. Kita bisa bayangkan dalam 98 terjadi adalah people power. Kalau setiap 5 tahun sekali people power, Pak, bayang nggak? Mau bisnis, entar dulu nunggu people power dulu, selesai belum nih? Siapa yang, atau tiap 3 tahun sekali kudeta dari militer. Kita bisa bayangkan, ini kan negara kita syukuri ya, 5 tahun sekali kita bisa pemilu dengan damai, sehingga kita memilih pemimpin. Siapapun yang kepilih juga pada akhirnya mendapatkan legitimasi, dia punya legitimasi untuk memilih pemimpin. Ini adalah karena adanya sistem pemilu yang kita terapkan secara konsisten di Indonesia. Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat,
Jadi Bapak Ibu, kalau kita beberapa kali atau cukup sering ya diundang untuk BIMTEK di berbagai daerah gitu kan, kita kan melihat di era Orde Baru dengan era sekarang pembangunan itu kan luar biasa ya. Kalau Anda lihat jalan tol yang dulu nggak nyambung sekarang jadi kesambung, infrastruktur daerah itu sudah mulai maju, kanan kiri tokonya itu banyak sekali, kita mau makan juga semua tersedia, sarana rekreasi, tempat penginapan, hotel, itu kan benar. Ini kalau kita nggak berdemokrasi, nggak bisa memilih pemimpin secara langsung, rakyat nggak bisa memutuskan ini orang kerjanya benar apa enggak. Jadi urusan rakyat Pak, urusan jalan di depan rumah belum diaspal, itu akan jadi penilaian untuk 5 tahun ke depan, benar nggak? Terutama di daerah. Jadi di daerah itu kedekatan antara kepala daerah, bupati, wali kota, dan sebagainya dengan masyarakat itu dekat sekali. Jadi kalau ada kerja yang nggak baik, maka pasti akan dievaluasi. Cara mengevaluasinya tidak dipilih kembali. Maka mau tidak mau pemimpin harus kerja, harus membangun masyarakatnya. Maka kalau Bapak Ibu jalan ke berbagai wilayah, ke kabupaten kota, itu kan geliat pembangunan ekonomi kita bisa merasakan ya. Dulu yang 10 tahun yang lalu ini kayak daerahnya masih terpencil, masih listrik juga masih jarang, sekarang sudah mulai maju. Ini saya melihat, wah ini buah dari kita berdemokrasi. Konsolidasi demokrasi sudah mulai menemukan bentuknya di Indonesia. Tinggal kita jaga, kita pertahankan, kita dorong untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ini kalau saya kebetulan dari Surabaya ya, dari Surabaya itu kan dulu Surabaya itu panas sekali. Tapi karena kerja dari pemerintahnya itu bagus, tiap tahun itu suhu itu menurun 0,5 derajat. Dari yang sangat panas karena pesisir, sekarang kalau waktu ke Surabaya kan relatif adem ya, banyak taman dibangun. Itu kan karena pemilihan langsung. Kalau masyarakatnya berkontrak dengan pemimpinnya bahwa harus membangun lingkungan, membangun ekosistem, membangun lingkungan yang hijau, terus dia bekerja dengan baik, maka dia dipilih lagi, menang 90%. Tapi kalau kerjanya nggak benar, nggak akan dipilih. Nah ini cara kita memilih pemimpin kan, kalau kita bisa lakukan dengan kesinambungan, ya solusinya cuma pemilu sampai saat ini, meskipun ada kekurangannya dalam pemilu. Tapi kita belum menemukan sistem yang lain. Kalau ada punya sistem yang lain, ya silahkan ditawarkan. Sistemnya apa, ditunjuk ataukah perwakilan dari setiap suku, agama, ras, ya kan, dan sebagainya. Kita sudah pernah mencoba dan pemilu saat ini yang terbaik. Kemudian sarana pengambilan keputusan bersama itu tadi berkontrak politik yang nanti kita sudah diskusikan. Nah, apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan atau nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan, kepada calon pemilih ke depan untuk berpartisipasi? Kita bisa aktif mencari informasi riwayat calon atau kandidat. Jadi Bapak Ibu, di 2019 tingkat partisipasi kita itu tinggi, 81,5%. Tapi tingkat partisipasi ini banyak faktornya. Bisa karena penyelenggaranya banyak sosialisasi, bisa memang calonnya menarik. Karena pemilu presiden berbarengan dengan pileg, sehingga pilpres berefek terhadap partisipasi pileg. Seperti itu. Tapi kalau persoalannya 2019 itu menyisakan banyak sekali surat suara tidak sah. Jadi orang sudah datang ke TPS, tapi surat suaranya tidak sah, Bapak Ibu. Jadi surat suara tidak sah untuk DPD itu hampir 11%. Nah 11% itu angkanya lebih besar daripada calon yang kepilih hari ini. Jadi siapa yang paling banyak suaranya, ya surat suara tidak sah. Pilpres itu 1%, yang itu jelas ada fotonya, ada partai pengusungnya, kampanye tiap hari dengar, masih ada 1% orang salah mencoblos atau surat suaranya tidak sah. Untuk DPR kurang lebih sekitar 5-7%. Pesannya apa? Bahwa ternyata banyak orang tidak kenal calon. Jadi 5 menit sebelum ke TPS itu masih belum ada pilihan, benar nggak? Coba ditanya kanan kiri. Jangan begitu. Istri saya juga begitu. Nanti kita pilih siapa? Waduh. Jadi istri penyelenggara pemilu di mana TPS masih tanya pilih siapa. Serius, ini problem di kita. Begitu dibuka Pak, surat suaranya besar sekali, 1 koran. Bingung pilih siapa. Akhirnya cap cip cup gitu kan. Nah kenapa problemnya? Karena
masyarakat tidak punya banyak informasi tentang kandidat atau calon. Ini harus kita akui bahwa masih terbatasnya kandidat, informasi tentang kandidat atau bakal calon kepada pemilih, sehingga preferensi pemilih itu terbatas. Ada di Pilpres biasanya cukup kenal ya, DPR RI, ada 3 daerah pemilihan, DKI 1 di Jakarta Timur, DKI 2 Jaksel, Jakpus, Luar Negeri, DKI 3 di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta di Pulau Seribu. Ada DPRD DKI Jakarta dari Dapil 1 sampai Dapil 10. Kemarin kita melakukan pemberkasan itu ada 1902 bakal calon, Pak. 1902 bakal calon ini apakah semua dikenal oleh publik? Nah, ini PR yang harus kita jawab. Nah, KPU sedang berupaya untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup atau profil dari masing-masing kandidat yang bisa Bapak Ibu cermati. Kalau perlu didorong bikin kampanye-kampanye yang menarik. Di luar negeri ada town hall meeting. Town hall meeting itu kandidat dikumpulkan di satu tempat di tengah kota. Publik bisa tanya apapun visi misi dan program dan apa yang akan mereka kerjakan 5 tahun ke depan. Jadi town hall meeting itu semacam pertemuan di tengah kota yang menghadirkan calon, dia bicara 5-10 menit dan dia akan ditanya oleh calon pemilih. Nah, ini kalau bisa kita lakukan kan menarik. Jadi kita bisa kuliti calon-calon wakil rakyat kita. Dan tidak perlu dengan cara-cara formal debat 5 menit dibatasi ngomong udah waktu habis gitu kan. Oleh waktu pertanyaan terbatas ini dengan sangat terbuka bisa dilakukan. Itu ada namanya kampanye bentuk lain. Jadi kalau kita bisa elaborasi itu mudah-mudahan bisa memecahkan persoalan tadi. Tingkat suara-suara tidak sah itu yang cukup tinggi bahkan di DKI Jakarta, apalagi di daerah. Karena orang sudah datang ke TPS tapi suara-suara tidak sah, tidak dicoblos sama sekali, dibuka ditutup lagi, atau bahkan nggak buka karena dia udah nggak ada pilihan, atau dicoblos semua, atau ya sengaja memang ada yang digambar Naruto, ada yang tempel stiker Naruto, ada yang tempel stiker macam-macam Pak, fotonya dia diganti di situ kan. Nah, ini ekspresi masyarakat. Maksudnya kami ingin menyampaikan bahwa aktif untuk mencari profil calon kandidat ini penting untuk kita mengetahui siapa yang harus kita pilih. Tetapi kalau cuma 30-50 orang yang punya kesadaran kan akan terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu mengamplifikasi ke yang lain, kenali calonnya. Ada beberapa inisiasi dari teman-teman yang juga. Ada jariungu.com dulu membuat profil dan rekam jejak kandidat. Ada kenali calonmu atau apa gitu ya. Jadi teman-teman Perludem bikin. Itu untuk memprofiling ini orang kerja 5 tahun dulu apa kalau di incumbent. Ikut rapatnya rajin apa enggak. Apa statement-statement dia di media dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dilakukan nih profil calon ini seperti apa. Mungkin kami akan publikasikan daftar riwayat hidup dari calon. Jadi Bapak Ibu bisa informasikan kalau mau ngecek di mana sih profilnya masing-masing. Kemudian aktif mencari informasi tentang visi, misi dan program baik partai maupun kandidat. Ini penting untuk dilakukan. Kemudian mengikuti kampanye dan tahapan pemilu. Bapak Ibu boleh hadir sebagai peserta kampanye untuk tahu mau partainya Bapak Ibu dukung ataupun enggak. Kan boleh dong untuk tahu ini programnya apa sih yang disampaikan gitu kan. Orang kampanye kan belum tentu milih dia, tapi kita pengen tahu ini apa yang mau ditawarkan. Nah, kemudian tahapan pemilu kalau bisa juga kita aktif mengikuti sepanjang kita bisa mengakses informasi tersebut. Mengecek status ketetapan sebagai pemilih juga penting. Di buku ini sudah dijelaskan cara untuk mengecek, yaitu dengan sekarang cukup online ya Bapak Ibu ya, dari HP cek dptonline.kpu.go.id itu sudah bisa dilakukan pengecekan kita sudah terdaftar atau belum. Seperti itu. Kemudian mengawasi dan melaporkan pelanggaran dilakukan oleh pemangku kepentingan kepemiluan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Ini bentuk-bentuk partisipasi yang Bapak Ibu bisa lakukan, terlibat dalam semua tahapan pengawasan. Nah, yang Bapak Ibu lakukan hari ini adalah partisipasi untuk sosialisasi pemilu. Ini
akan sangat bermanfaat dan kami sangat apresiasi ya. Dan ini informasi tentang tahapan kepemiluan yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Jadi kita akan selenggarakan ada pemilu, ada pilkada serentak di tahun yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa akan bayangkan 2024 sering disebut sebagai tahun politik. Tahun politik karena itu adalah tahunnya pemilu. Ada pemilu di Februari. Istilah pemilu itu berarti pemilu presiden, pemilu legislatif DPR, DPRD dan DPD. Kalau pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah, tersebut pilkada. Jadi kita sudah mulai di tahun 2022 per 14 Juni karena dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan, yaitu 14 Juni, ditarik mundur dari 14 Februari 2024. Kemudian jumlah pemilih nasional kita sekarang 204.807.200 DPT nasional di 38 provinsi, 34 dan 4 daerah otonomi baru di Papua dan 514 kabupaten kota. Ini tahapan-tahapan pemilu. Nah, ini informasi tentang peserta pemilu yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Ada nggak partai politik lokal Papua? Kan sama-sama otsus. Sampai saat ini belum ada. Tapi di Papua masih mengakomodir beberapa cara pemilihan, cara mencoblos dengan cara noken, yaitu dengan perwakilan dari kepala suku. Noken itu artinya ikatan. Jadi cara milihnya langsung kepala sukunya memilih apa, nanti dicoblos oleh kepala suku, langsung dilakukan rekapitulasi. Jadi cepat Pak pemilu di sana. Saya punya teman Papua, KP Papua itu kalau di sini, kenapa kok selalu happy? Ya, karena kita pusing ngurus pemilu sana. Pusingnya bukan ngurus tahapan Pak, nyiapin logistik, pusing ngajak makan kepala suku, ngajak berdiskusi, serius. Jadi di sana itu begitu turun dari helikopter udah panah. Bapak Ibu sering dengar kantor KPU dibakar di Papua. Itu karena yang sampainya bukan menyelenggarakan teknisnya Pak, menyelenggarakan itu konsolidasinya. Makan-makan, bakar babi, habis bakar babi, ngajak ngobrol pemilu besok ke depan begini aja, oke. Yang penting calon saya begini. Selesai, nanti pindah lagi kepala suku yang lain terus. Jadi dia kalau diundang BIMTEK Jakarta senang karena nggak kepikiran yang di Papua, gitu kan. Ternyata saya pikir kenapa selalu happy ya teman Papua? Karena di daerah sudah stres. Stresnya bukan ngurusi teknis, ngurusi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di sana. Nah ini agak unik kalau di Papua. Kita tidak menemukan itu di DKI Jakarta. Alhamdulillah semuanya situasinya landai ya, dan kita berharap bisa kita jaga. Ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada peserta pemilu. Nah di DKI Jakarta kita pilih berapa kotak? Ada berapa kotak suara yang akan kita? 1 pemilu presiden pasti ya, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota. Sementara ini belum ada. Karena undang-undang kekhususan ibu kota DKI Jakarta. Kalau IKN sudah ditetapkan, berarti kekhususan ibu kota DKI Jakarta akan dihapus atau direvisi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang mau nyalon di DPRD kabupaten kota di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, mau jadi wali kota, bupati di Pulau Seribu, nah ini ada kesempatan Pak. Tapi untuk saat ini kita hanya sampai di DPRD provinsi DKI Jakarta. Ini adalah syarat pemilih yang saya pikir sudah ada di buku. Nanti kita lebih banyak tanya jawab saja ya, saya nggak terlalu banyak di materi. Ini kalau mau terlibat dalam penyelenggara pemilu, Bapak Ibu selain sebagai petugas penyelenggara pemilu di KPU, Bawaslu, ada KPU tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, ada di badan ad hoc Pak. Ada PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat kelurahan, ada KPPS di tingkat TPS.
Kita open recruitment, terbuka, ada proses seleksi. Nanti Bapak Ibu bisa nanti di pilkada kalau ada yang mau berkenan menjadi PPK PPS, kita dengan sangat senang hati Bapak Ibu bisa mendaftar di kantor KPU Kabupaten Kota untuk mengikuti proses rekrutmen. Setidaknya bantu kami di KPPS. KPPS ini ujung tombak pemilu sesungguhnya ya di TPS Pak. Kecamatan, di kota itu hanya rekap. Jadi pemilu kedaulatan rakyat sesungguhnya itu sebenarnya adanya di TPS. Jadi kalau ingin partisipasi real ya ke TPS, jadi KPPS atau pengawas TPS. Atau kalau mau menjadi saksi partai politik boleh, saksi pasangan calon boleh, saksi calon DPD itu bisa menjadi pengalaman berharga. Ini poin pentingnya hari pemungutan suara 14 Februari 2024 jam 7 sampai jam 13.00. Tapi kami ingin tekankan kenapa jam 12.00 karena ini untuk pemilih yang dalam DPT dan DPTB kami harapkan bisa memaksimalkan sampai jam 12.00. Untuk daftar pemilih khusus yang hanya menggunakan KTP elektronik itu hanya bisa dilayani jam 12 sampai jam 1. Jadi sebenarnya jam 7 sampai jam 1 juga. Kalau terlambat masih bisa kita beri kesempatan sampai jam 1. Tapi kita harapkan yang terdaftar dalam pemilih DPT maupun daftar pemilih tambahan itu bisa memilih di jam 7 sampai jam 12. Yang nggak dalam DPT mau daftar pemilih pindahan cuma pakai KTP itu jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi ada 3 kategori pemilih Bapak Ibu yang nanti bisa disampaikan. Ada pemilih terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap, yaitu pemilih yang sudah dilakukan pemutakhiran dalam pemilih oleh Pantarli. Bapak Ibu sudah pernah didatangi Pantarli ya? Mungkin sebagian pernah menjadi Pantarli di wilayah masing-masing. Itu data penduduk yang kita dapat dari pemerintah itu nggak langsung ditetapkan di dalam pemilih Pak. Sebenarnya kan bisa ya, nggak mau capek-capek, ya sudah data dari Kemendagri tetapkan aja di dalam pemilih, kan punya EKTP. Tapi kami ingin memastikan data penduduk itu masih aktual dan akurat, makanya kita lakukan coklit dari rumah ke rumah, kemudian kita rekap, kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap setelah menjadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sampai daftar pemilih tetap itu prosesnya panjang Pak. Nah, jadi Bapak Ibu tolong dicek. Ada beberapa kejadian dia pernah sebelumnya dari daerah di luar Jakarta pindah ke Jakartanya nggak dilakukan dengan prosedur yang tepat, langsung bikin KTP di Jakarta. Dan daerah asalnya belum dicabut berkasnya. Akibatnya apa? Masih nyantol di daerah. Oleh teman-teman daerah tidak berani dihapus, ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap di daerah. Akhirnya pada saat dicek loh, kok DPT saya di kampung gitu kan. Nah itu tolong dicek di cek dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau pada hari H pemungutan suara Bapak Ibu tidak bisa menggunakan hak pilih karena sudah pindah domisili, karena bekerja di tempat lain, karena studi, karena sakit atau mendampingi orang yang sakit, Bapak Ibu bisa mengajukan formulir pindah memilih nanti menjadi daftar pemilih tambahan DPTB. Jadi ada DPT, ada di wilayah sesuai dengan KTP elektroniknya. Jadi ini yang sering terjadi kesalahpahaman. Orang baca di TV memilih cukup pakai eKTP. Akhirnya orang di apartemen Pak di Kalibata City itu ada 18 tower. Satu tower itu 1000 unit, turun semua Pak pakai KTP elektronik. Padahal KTP-nya KTP daerah, KTP di luar provinsi DKI Jakarta. Nggak bisa kita terima karena informasinya tidak dipahami secara utuh. Jadi yang tidak terdapat dalam DPT dan daftar pemilih tambahan boleh menjadi daftar pemilih khusus namanya DPK. Kapan DPK itu? Ya jam 12 sampai jam 1. Syaratnya apa? KTP elektronik. Di mana? Ya KTP elektronik sesuai dengan tempat tinggalnya. Maka kalau KTP dia di Sumut, dia memilihnya ya di Sumatera Utara. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang
boleh pakai DPK, pakai KTP elektronik itu berarti sesuai dengan domisili di KTP-nya, nggak boleh sembarangan. Kecuali Anda tadi sudah calon DPT, terus karena alasan tertentu harus pindah memilih, ngurus form pindah memilih, Anda boleh pindah ke tempat lain, bawa form pindah memilih jadi DPTB. Jadi ini yang sering kurang dipahami. Boleh nggak pakai KTP elektronik untuk memilih jalan tertentu? Boleh, tapi sesuai dengan domisili KTP elektroniknya. Jadi kadang-kadang pemberian TV itu kurang lengkap. Pemilih boleh menggunakan KTP elektronik, titik, turun semua Pak di apartemen itu. Kok KPPS kewalahan, maksa harus memilih. Padahal sudah kita informasikan bisa pindah memilih, tapi tidak diurus. Kenapa begitu kasusnya? Karena sistem pendaftaran pemilih kita ada dua pendekatan di dunia tentang pemilih, stelsel pasif dan stelsel aktif. Kalau di Australia, AEC-nya, Australian Election Commission, itu menetapkan memilih itu wajib Pak, mandatori. Kalau Anda nggak milih, layanan sosial Anda itu dibatasi, nggak bisa dapat BPJS, nggak bisa layanan sosial itu terbatas. Maka Anda mau nggak mau pilih, bener nggak? Jadi tingkat partisipasi 97%, 98%. Untuk bisa memilih, data pemilih Anda harus update. Maka dia akan memutakhirkan sendiri Pak, karena dia perlu. Kalau dia nggak milih, BPJS saya di banned, atau layanan asuransi saya di banned, atau layanan pendidikan saya akses saya terbatas, maka dia akan ngurus, namanya stelsel aktif, yang aktif pemilihnya. Jadi KPU-nya nggak perlu ngejar-ngejar Pak, termasuk dia kerjasama dengan sublintas instansi, perbankan, properti. Jadi kalau ada orang pindah dia tahu, langsung dikirim surat. Anda pemilih baru sini silakan ngurus ke AEC di provinsi di Sydney, dia akan ngurus, baik lewat pos atau datang. Itu namanya stelsel aktif. Nah di kita namanya stelsel pasif. Stelsel pasif yang aktif penyelenggaranya, mobilisasi, woro-woro, informasi, tapi pemilihnya karena memilih itu hak, dia cuek, akhirnya nggak datang, nggak ngurus pindah milih. Tapi begitu ada mobilisasi, dia kepingin menggunakan hak pilihnya, semuanya milih, dia nggak milih. Atau karena iming-iming tertentu dia harus milih, hak pilihnya nggak ada, dia marah-marah. Jadi ini bedanya sistem pendataan pemilih kita dengan di luar gitu. Nah, karena isi wajib dan mandatori dan tidak mandatorinya itu. Jadi saya ingin tekankan, kalau ada fenomena seperti itu kami sudah memahami, dan itu sudah menjadi karakteristik. Pasti nanti hari H persoalan-persoalan itu potensial terjadi. Tapi kami mau minta bantuan Bapak Ibu, kalau disampaikan, kalau menjadi daftar pemilih khusus harus KTP, TPS sesuai dengan KTP elektronik, nggak boleh di luar. Seperti itu. Mungkin saya berhenti di sini dulu biar kita bisa lebih banyak berdiskusi, sharing dan sebagainya. Untuk ini panjang sekali ya, nanti mungkin materinya kita sampaikan, kita berikan untuk bahan Bapak Ibu untuk mempelajari. Saya mungkin berhenti di sini dulu agar ada waktu untuk sharing, untuk ngobrol, untuk berdiskusi atau untuk tanya jawab. Silakan kami serahkan ke moderator kalau ada pertanyaan dan diskusi. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dodi Wijaya sudah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat dan pastinya bisa menambah ilmu baru buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut di sesi tanya jawab dan saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya dan bertanya. Oke, saya kasih kesempatan untuk 5 orang penanya. 2, oke, yang 2 dulu ya. Baik Pak, silakan maju ke depan Pak supaya bisa kita dengar bersama. Iya, boleh. Maju ke depan aja Pak, supaya teman-teman bisa lihat juga. Saya pernah jadi ketua KPPS, Pak. KPPS? Ya, lalu yang pusing. Terakhir Bapak bilang pemilih khusus Pak. Ya. Nah ini kan kita nih banyak nih, misalnya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Di lapangan contohnya, satu terutama di kompleks Pak. Ya. Di rumah kita
TPPS itu kan dikumpulin yang mana ada tempat wilayahnya cukup luas. TPPS itu ada 3, ada 4. Ada keluarga yang bisa TPPS 1, ada di 2, ada di 3. Nah kebetulan di 3-3-nya nggak ada. Bagaimana itu Pak? Di lapangan sering terjadi itu dan mengalami kita. Akhirnya carilah saksi. Saksi dari partai pemilu, partai peserta pemilu. Boleh nggak gini gitu? Nah si saksi sendiri nggak mengerti gitu Pak. Nggak dipersiapkan dan kita sendiri KPPS juga kadang-kadang terbatas. Nah tadi yang Bapak bilang kan contoh di suatu apartemen di mana tadi Bapak bilang Kalibata. Nah ini hal penting bagi jemaat-jemaat kita atau anggota kita kan masih ada pemahaman, oh pakai KTP bisa. Dan pada pemilu yang lalu itu banyak yang gugur Pak, saya ngalami tidak bisa, akhirnya kecewa. Berarti tinggalnya udah nggak di situ, tinggalnya di daerah Serpong atau di daerah mana masih wilayah lingkup Jakarta atau Botabek. Nah bagaimana kita bisa mensosiasikan hal ini bagi jemaat atau umat kita ini dari lintas agama manapun? Banyak kejadian. Inilah yang tadi Bapak bilang berapa persen hak suara itu hilang. Nah ini KPU bagaimana Pak untuk memperjelas hal ini jangan terulang lagi. Terima kasih Pak. Nama saya Ruin dari Klasis Jakarta Utara DKI Pak. Terima kasih. Plus buat Pak Rutin ya. Kita mau jawab dulu atau kumpulin dulu? Baik. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Ada dua, ada lagi? 3. Baik, kepada Ibu yang ini dulu, silakan Ibu maju ke depan. Saya berdiri aja ya, karena semampai biar kelihatan. Saya Sunu dari GKI Halimun. Tadi Pak Dodi menyampaikan bahwa cara di Australia itu baik ya. Jadi setiap orang itu aktif untuk merubah ini skala wajib. Nah, kenapa itu tidak diterapkan gitu Pak di Indonesia? Lalu siapa sih yang berhak atau berwenang atau bertugas untuk merubah itu supaya kita setiap tahun tuh nggak mempunyai PR yang sama gitu ya, ribut di sana sini, sidang segala macam. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sunu dari GKI Halimun. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan Kak. Ya, selamat pagi Pak Dodi. Pertanyaan ada 2 nih. Pertama, kalau ada jemaat gitu ya mau ikutan jadi panitia pemilih di TPS, itu prosedurnya gimana dan kapan? Itu kan bagian dari partisipasi pemilu juga. Lalu yang kedua, kalau menghadirkan caleg di gereja boleh nggak? Tapi nggak kampanye. Nah, terakhir saya mau menanggapi yang tadi Pak Rubin sampaikan, Bapak Ibu. Jadi memang kalau bicara hoax itu nggak cuma bicara hate speech gitu ya, tapi berita yang menyesatkan itu juga hoax. Jadi memang 2019 itu ada berita nyebar ya, informasi hoax gitu ya Pak Dodi ya, bahwa cukup bawa KTP bisa nyoblos, itu hoax Pak gitu ya. Nah itu makanya kehadiran Bapak Ibu di sini sebagai fasilitator Ayo Nyoblos diharapkan nanti akan membantu KPU dan Bawaslu untuk mengcounter berita-berita hoax seolah-olah benar tapi salah gitu ya. Jadi itu salah satu yang Pak Rubi sampaikan tuh. Pakai KTP elektronik datang ke TPS pasti bisa nyoblos. Nah itu seolah-olah benar tapi hoax ya Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Apa 3 dulu ya? 3 dulu. Nggak lupa nanti banyak sebenarnya. Baik. Jadi kita biar bisa dialog ya, itu saya pikir akan lebih bagus ya. Kan kalau one way communication itu biasanya tingkat penyerapan suara itu kan paling 15 menit di awal sama 15 menit di akhir ya. Nah supaya nggak terlalu banyak ya, nanti pesertanya ngantuk, narasumbernya juga ngantuk juga, nanti jadi maksimal. Jadi kita banyak diskusi aja. Baik, silakan Pak. Pak Rubin tadi bagaimana mengantisipasi daftar pemilih yang tidak sesuai dengan TPS-nya. Memang di 2019 terjadi Pak, karena teman-teman nyusun daftar pemilihnya ini tidak disortir kakaknya. Jadi tidak dipastikan nih satu keluarga ngumpul di satu TPS.
Nah, di PKPU yang terbaru itu sudah dikunci, didorong untuk mengumpulkan satu kakak itu, satu keluarga tidak berbeda TPS. Nah, ini tahapannya memang sudah lewat ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menemukan yang satu keluarga berbeda TPS, itu bisa dikasih masukan untuk jadikan satu TPS pada saat daftar pemilih sementara kemarin. Nah, ini kan sudah selesai. Nanti kendalanya kalau memang satu keluarga, mungkin kendalanya karena sudah mentok 300 TPS, 300 pemilih satu TPS, Pak, mau nggak mau keluarganya akhirnya terpental 1-2. Itu karena kondisional saja. Tapi kita berupaya menggrouping satu kakak ini berada dalam satu TPS supaya ya berangkat ke TPS bareng-bareng, rame-rame. Ini kalau rame-rame terus mencar, nggak jadi ke TPS, ke Alfamart, Indomaret, ya kan? Habis itu atau ke Ragunan atau lagi bak promo kan kalau lagi hari pemilu kan. Nah, itu ke Dunkin Donat, ke Pizza Hut, nggak jadi ke TPS. Tapi kalau bareng-bareng kan kita bisa dorong untuk berpartisipasi supaya jadi ramai. Jadi kita sudah mengantisipasi hal tersebut, Pak. Tapi kalaupun ada yang sifatnya kondisional seperti itu, nanti tetap didorong untuk tetap karena kondisi tertentu ya, bukan karena. Kemudian antisipasi daftar pemilih khusus tadi ya, soal informasi. Jadi kita akan berupaya kita kerjasama dengan, sekarang lagi kita giatkan dengan BP, Badan Pengelola Apartemen, BUMD. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat informasi kepemiluan di jalan tol, karena udah banyak ya di tol-tol itu informasi kepemiluan 14 Februari nyoblos. Nanti kita juga kerjasama dengan teman-teman BUMD di busway ataukah di tempat-tempat pelayan-pelayan publik, kita akan sampaikan informasi kepemiluan. Kalau di Badan Pengelola Apartemen kita mau tempelkan di tower-tower sama di lift, Pak. Itu kan biasa ada informasi ya. Kita mau bikin informasi cara ngurus pindah memilih. Terus daftar pemilih khusus itu adalah KTP yang sesuai dengan TPS, berarti dia sesuai dengan tempat dia di KTP elektroniknya, itu akan kita gencarkan informasi tersebut. Sebenarnya ini bukan hoax semacam informasi yang tidak faktual ya, tapi ini adalah misinformasi. Jadi misinformasi ini informasinya kepotong. Boleh pakai KTP elektronik kalau nggak terlalu, tapi masih koma itu, belum titik, koma di wilayah sesuai dengan domisili KTP-nya. Nah, ini yang kita berharap nanti kita brief ke teman-teman media. Kita biasanya ada media gathering, media briefing untuk kita sampaikan informasinya ini harus sama nih, jangan koma, jangan titik, ada komanya, yaitu di TPS sesuai dengan KTP elektroniknya. Nanti ini juga akan kita informasikan. Kemudian tadi kenapa kita nggak mengadopsi Australia? Jadi sebenarnya banyak Bapak Ibu best practice dari berbagai negara. Kalau saya kebetulan studinya di Ilmu Politik Tata Kelola Pemilu, Electoral Governance ini banyak juga praktek baik negara lain, tapi negara kita juga diapresiasi untuk beberapa best practice. Nah, kenapa kita nggak bisa menerapkannya di Australia? Karena mandatori dari Undang-Undang 7 2017 yang menerapkan memilih ini adalah hak, bukan kewajiban. Tapi kewajiban sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, kewajiban moral kita adalah menggunakan hak pilih kita. Tapi kewajiban di undang-undang itu tidak ada. Sifatnya adalah memilih itu adalah hak. Karena memilih itu adalah hak, maka pendaftaran pemilih itu bersifat pasif. Yang aktif penyelenggaranya. Karena hak. Jadi Bapak Ibu kita kasih nih hak pilih. Buktinya apa hak pilih? Terdaftar sebagai daftar pemilih. Mau dipakai apa nggak dipakai? Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi ibarat hak itu kan Bapak Ibu diberikan kewenangan, kalau nggak dipakai kan sayang sekali kalau tidak digunakan. Nah, karena sifatnya itu hak, maka pendaftaran pemilihnya jadi pasif. Nah, kalau kita mau mendorong ke sana, ya syaratnya itu tadi merubah undang-undang, memilih menjadi wajib, maka pendaftaran pemilih juga menjadi wajib. Ya sama kayak orang mau daftar pajak atau BPJS, Pak, karena itu terkait dengan gaji, mau nggak mau dia akan daftar kan, dia akan berupaya untuk daftar sendiri tuh. Kata BPJS itu penuh, Pak, tiap hari, Pak. Orang mau daftar baru, daftarin bayi, daftarin anak baru lahir, update data, itu orang aktif, Pak. Belum yang lewat aplikasi.
Tapi kalau kantor KPU Pak sepi sekarang. Serius, tapi nanti H-30 rame Pak. Di Jakarta Selatan itu mengular sampai ke flyover Pak. Masuk di Kompas, headline. Orang pindah memilih di hari H-7. Itu mengular sampai di flyover. Nah, ini karena sistem pendaftaran kita masih seperti itu. Nah, tapi itu bukan satu kekurangan atau kelemahan, ini plus minus ya Bapak Ibu ya. Karena kalau hak ini kan berarti 80% orang ini benar-benar memilih karena kesadaran. Dia tidak diwajibkan oleh sistem. Seperti itu. Nah, jadi ini plusnya di situ. Termasuk kita diapresiasi oleh negara luar ini penyelenggara pemilu kita Pak. Di TPS ini kalau nanti di hari H itu ada namanya Election Visit Program (EVP). Kemarin kami di Jakarta Selatan itu mendampingi 20 dari negara luar, Amerika, Kanada, dubes-dubes itu keliling. Jadi TPS yang paling elit di Patra Kuningan sampai yang paling bawah di Manggarai Pak. Menurut mereka ini demokrasi yang sesungguhnya. Karena satu orang dipanggil, dicek ada nggak daftar pemilih, ada, dikasih surat suara, nyoblos, dimasukin, dikasih itu, ngitung suaranya satu-satu Pak. Dihitung dulu surat suaranya, dicek, oh ya sesuai. Ini selisih satu, dihitung lagi sampai benar. Dibuka lagi, partai nomor sekian, calon nomor sekian, sah. Saya ditunjukin dulu ke semua saksi kan, debat dulu, ini nggak sah, ini coblos 2, ini dan sebagainya. Per satu suara dihitung, sampai orang luar tuh kaget. Segininya ya mau pertahankan suara itu dan sebagainya. Itu diapresiasi Pak. Pemilu paling demokratis di TPS itu dinilai di Indonesia. Nah, negara-negara yang menerapkan e-voting kalau Bapak Ibu ikuti di berbagai negara, di Belanda dan Jerman itu konstitusinya di JR, di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi sana, di Election Court sana, memutuskan kembali ke manual voting. Karena electronic voting dianggap banyak fraud. Begitu orang ngasih suara, nggak tahu nih suaranya jadi 1 apa 10, karena sudah masuk ke sistem. Tapi kalau kita, kalau ada sengketa, kotak suara itu Pak dibuka lagi Pak PMK Pak. Jadi kalau ada sengketa PHPU namanya, perselisihan pemilu, suara saya di TPS 1 harus 100, kok ketulis cuma 10, nolnya hilang 1. Yang menggugat dan dia punya bukti, dibuka lagi Pak di MK itu, dihitung ulang satu persatu, ada buktinya. Nah itu kita ingin tunjukkan bahwa kita punya best practice juga dari sisi pemungutan dan penghitungan suara. Tapi PR kita adalah rekapitulasi suara yang terlalu panjang, 35 hari. Orang dari nyoblos sampai tahu presiden terpilih dan DPR terpilih berapa hari Pak? 35 hari Pak, panjang sekali ini. Rawan untuk konflik. Kalau di Amerika begitu selesai vote, besoknya sudah keluar. Nah kita ingin memastikan prosesnya panjang tapi transparan. Semua bisa mengecek suaranya 10 di TPS 1 ya nanti di kecamatan 10, di kota 10, di provinsi 10, di RI, di nasional juga 10. Kalau itu bisa kita lakukan mau 10 hari, mau 20 hari, itu nggak ada persoalan karena yang kita hitung tadi, karena undang-undang mengamankan rekapitulasi manual berjenjang. Beda kalau kita pakai e-recapitulation atau rekapitulasi dengan elektronik, mungkin akan bisa lebih cepat, tapi undang-undang belum memerintahkan seperti itu. Jadi kita penyelenggara ini terkait dengan undang-undang. Kemudian bagaimana jemaat berpartisipasi menjadi anggota KPPS. Jadi Bapak Ibu nanti H-1 bulan atau H-30 hari itu biasanya sudah dilakukan rekrutmen. Tapi dari sekarang biasanya sudah mulai ada itu pendataan dari Pak RT, Pak RW. Karena biasanya teman-teman PPS, panitia pengelola suara di luar itu mau minta tolong Bapak Ibu RT RW karena mereka yang punya perangkat ke bawah, ada Dasawisma, ada pengurus RT dan sebagainya, mereka bisa tahu wilayah. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Pak RT, Pak RW, Pak kalau nanti ada pendaftaran KPPS saya mau membantu, disounding aja dulu. Nanti open rekrutmennya secara resminya amin 30 hari. Nanti kita akan informasikan kepada Bapak Ibu, kepada pengurus, nanti kita share. Oh sekarang udah mulai rekrutmen nih KPPS. Tolong dong kalau ada jemaatnya atau ada pengurusnya, ada volunteer yang mau bergabung, silakan mendaftar di PPS masing-masing atau di kantor kelurahan di sekretariat panitia pemungutan suara. Tapi tadi disounding dulu ke Pak RT, Pak RW-nya. Boleh nggak menggantikan caleg di gereja tapi tidak kampanye?
pada prinsipnya untuk kampanye yang dilarang di tempat ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya memperkenalkan diri bahwa yang prinsip itu tidak ada ajakan memilih, tidak menyampaikan visi, misi, dan program. Ketiga, tidak menyampaikan citra diri. Citra diri itu nomor urut, nama partai politik, itu nggak ada masalah. Nah, masa orang ke gereja, kebetulan dia calon, nggak boleh juga, nggak boleh karena dia calon gitu kan. Atau dia memperkenalkan diri, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada ajakan memilih. Dalam arti tidak berkampanye. Kampanye itu apa sih? Ajakan memilih, menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri. Itu aja poin pentingnya. Seperti itu. Kalau di luar gereja nih urusan Bapak Ibu lah. Mungkin di gereja yang perkenalan, nanti di kantin di belakang mau diskusi, mau ngobrol, itu bisa disampaikan. Kemudian, nah ini tadi hoax coblos pakai KTP ini adalah misinformasi ya. Ini nanti tolong diluruskan, dibantu informasi kepada Bapak Ibu untuk bahwa itu masih koma, belum titik. Itu nyoblos pakai KTP boleh, nyoblos satu, tapi di TPS sesuai dengan domisili di KTP elektronik. Ada lagi yang bisa kita diskusikan atau terminnya? Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Dodi. Semoga pertanyaan dari Bapak Ibu tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu semua. Dan sangat senang sekali kita juga ingin membagikan tumbler untuk 3 penanya tadi. Ada Pak Rubin ya Pak ya. Terus juga ada Ibu Sunu, sama satu lagi tadi ada Pak Ben. Oke, yang 2 orang dulu maju ke depan, Bapak, Ibu. Satu lagi Ibu Sunu. Oke, katanya lagi ke toilet. Baik, kita mau masih membuka sesi tanya jawab lagi untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu untuk angkat tangan. Oke, 1, 2, satu lagi Bapak Ibu, 3, baik. Silakan Ibu yang di tengah untuk pertama ini. Kenalin namanya dan instansi dari mana ya Bu? Selamat siang, nama saya Mi dari GKI Gunung Sahari. Pak, pertanyaan yang menarik adalah bagi mereka yang disabilitas itu kapankah TPS keliling dilakukan? Jadi ada informasi bahwa TPS akan keliling jika secara fisik pemilih tidak mampu harus hadir, misalnya lansia, stroke, dan demensia. Kemudian kalau memang tidak mampu, artinya secara kognitif beliau juga tidak mampu gitu ya, apakah kemudian kita bisa melaporkan bahwa maksudnya apakah hak pilihnya tetap digunakan atau memang kita melaporkan bahwa beliau atau orang tersebut tidak mampu untuk melakukan hak pilihnya. Karena berdasarkan pengalaman tahun 2000 pemilu kemarin, satu, nggak ada TPS yang keliling gitu ya. Yang kedua, karena kewajiban gitu ya, kita harus bawa, maksudnya kita harus bawa orang tua dalam kondisi yang lemah gitu, dan menurut saya itu nggak pas sih gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita langsung aja ya Pak bertanya lagi. Silakan Pak. Terima kasih, nama saya Budiana Setiawan dari Pariwisata dan Indonesia Pusat. Ini pengalaman saya tahun 2019 itu, kami juga menjadi anggota KPPS Pak. 2019 itu waktu itu kan ada pemilihan presiden, kemudian DPD, DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Itu kami bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi itu dengan jatah pemilih maksimal 300 orang. Tapi ya kami kerjakan waktu itu. Kemudian kami kaget juga ternyata ya kami jelas capek banget dari jam 6 pagi sampai jam 4 pagi. Itu belum saya waktu itu anggota KPPR, bukan ketuanya. Ketuanya lebih parah lagi itu. Masih ngantor, masih mungkin jam 8 atau 9 pagi baru selesai itu.
Nah kemudian kami kaget juga ketika mendengar berita-berita di televisi itu ternyata banyak sekali petugas KPPS yang meninggal karena kecapean kerja lebih dari 24 jam. Kalau kita tanggal 14 Februari nanti sistemnya seperti itu, jadi pemilihan presiden sampai DPD sampai DPR tingkat 2, kalau tidak diperbaiki sistemnya, ya kami khawatir nanti akan terjadi seperti itu lagi. Banyak sekali petugas KPPS yang meninggal. Jadi bagaimana dari KPU mengatasi hal ini supaya jangan sampai terjadi kejadian pada tahun 2019. Kemudian yang kedua mungkin sedikit menjawab yang pertanyaan Ibu tadi ya. Tahun 2020 saya juga menjadi anggota KPPS tapi untuk pilkada Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu juga diterapkan demikian. Jadi ada warga lingkupnya memang ya. Jadi satu TPS itu maksimalnya 300 orang. Jadi maksimalnya hanya 2 atau 3 RT lah kira-kira yang dalam satu TPS. Jadi kita setelah jam 12 kita datangi ke warga yang tidak mampu, yang waktu itu sakit keras kita datangi antara jam 12 sampai jam 1. Karena di RT ya paling 10 menit lah jalan kaki, kita datangi basa-basi sebentar, kemudian yang sakit diminta untuk memilih. Ya memang ya kita walaupun tahu yang dicoblos A itu, tapi kita tidak intervensi. Oh ya udah itu hak beliau gitu. Jadi walaupun tidak dipakai penutup, tapi haknya beliau dan rahasianya tetap kita yang sebagai petugas KPPS tahu, karena memang terpaksa ya tahu yang dipilih calon A itu, tapi kita tetap merahasiakan itu. Jadi petugas tetap datang ke situ dan itu terjangkau antara jam 12 sampai jam 1. Dan saya rasa disabilitas yang seperti mungkin tunanetra atau apapun itu petugas KPPS sudah siap mengantisipasi bagaimana caranya supaya yang bersangkutan tetap bisa memilih. Oke, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak, silakan ditaruh mic. Baik, satu lagi penanya terakhir. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oh di sini. Perkenalkan, nama saya Daud Huta Barat, saya dari GKI Cipinang Indah. Menurut saya yang pertama aktivitas ini sangat positif sekali. Itu artinya kita sadar banget tentang tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Pengalaman saya Bapak Doni dan Bapak Ibu sekalian, saya jadi petugas yang tidak dibayar gitu ya. Jadi paling riskan itu adalah pada saat perhitungan suara ada jedanya Pak. Jadi kadang pada saat jeda ini kan para pemilih ini pulang gitu. Nah pada kondisi pulang itu sering sekali terjadi, menurut saya, dugaan saya itu kecurangan. Nah ada beberapa yang dicoblos-coblos dan seterusnya. Nah petugas dari masing-masing partai juga sering kadang kala, bukan lapar lah atau mungkin malas ninggalin gitu. Jadi kadang TPS itu jadinya kosong Bapak Ibu. Jadi benarnya menurut saya kalau kita sebagai pemilu yang baik, jangan cuma nyoblos doang. Jadi nyoblos dan tetap konsisten sampai selesainya perhitungan suara saat itu. Nah pertanyaan saya buat Bapak adalah, pernah saya alami Pak waktu itu pemilihan Gubernur DKI. Saya mengalami konflik yang luar biasa lah waktu itu. Karena saya juga menemukan itu dan saya nggak tahu harus lapor kemana. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, kemanakah dilaporkan? Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya, singkat, jelas, dan padat. Baik Pak, langsung aja Pak untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Ini pertanyaannya susah-susah dijawab ya. Ini menunjukkan teman-teman sangat antusias dan mempersiapkan, dan saya bangga ya karena literasi kepemiluannya juga sudah cukup bagus ya. Sudah ada bahan-bahan yang dibaca dan didiskusikan. Ini poin penting yang kita bisa kita diskusikan. Pertama dari Gunung Sahari tadi, Bu Semi, disabilitas pelayanan pemilihnya jam berapa? Ya, jadi disabilitas tadi ada studi kasusnya di Tangsel. Memang secara pelayanan ini di atas jam 12 ya Bapak Ibu ya, jam 12 sampai jam 1 untuk yang sakit maupun kalau disabilitas yang bisa hadir ke TPS jam berapa saja kita layani Bapak Ibu. Jadi untuk yang tunanetra itu kita sediakan surat suara braille untuk Pilpres, dan ini sedang dirancang untuk DPD. Jadi kemarin kan baru Pilpres ya. Kalau DPRD provinsi dan DPR RI itu kan agak susah untuk dibuat braille karena ada logo partai, nomor urut,
nama calon, nama nomor urut kan banyak sekali ya, itu akan kesulitan. Nah ini sedang didesain surat suara untuk DPD untuk braille. Jadi kalau disabilitas yang bisa hadir ke TPS jam berapa saja dilayani. Tapi untuk yang sakit dan yang tidak bisa hadir ke TPS jam 12 sampai jam 1 ada namanya TPS keliling Pak. Jadi yang dibawa kotak suara, tapi biasanya kita layani dulu itu yang pemilih khusus DPK yang pakai KTP elektronik di wilayah tersebut. Kita kesempatan setelah selesai kita bawa satu kotak suara sama satu bilik Pak. Itu keliling ke orang yang sakit atau disabilitas. Jadi kami berharap yang sakit pun tetap dikasih bilik suara. Biliknya di orang sakit, biliknya di depan, jadi kerahasiaan pemilihannya tetap terjaga seperti itu. Jadi jam di atas jam 12 itu biasanya mereka akan keliling dan itu bisa dilayani. Nah, bagaimana kalau secara kognitif ini ada kendala? Pada prinsipnya yang disebut dengan kendala, kalau dulu disebut gangguan jiwa ya, itu kan tidak disebut sebagai hak untuk yang dilarang untuk memilih, karena dia dianggap sebagai disabilitas mental. Nah, disabilitas mental tetap dapat pelayanan atau tetap hak pilih, tapi kalau dalam hal dokter itu menyatakan yang bersangkutan tidak punya kemampuan untuk memilih, maka dia bisa tidak menggunakan hak pilihnya, gitu. Jadi kita tetap tidak memaksakan ya Bapak Ibu ya, kalau memang kondisional atau memang ada kesulitan itu juga memang tidak, kita bisa maklumi seperti itu. Jadi tapi pada prinsipnya mereka punya hak pilih nggak? Punya. Karena disabilitas mental tadi soal gangguan kognitif, orang depresi, orang skizofrenia yang sifatnya temporer, gitu. Karena menurut studi di teman-teman di kedokteran itu seringkali persoalan disabilitas mental ini sifatnya temporer, nggak permanen. Nah ini kecuali kalau permanen ya, dan itu ada rekomendasi dokter ya, berarti nanti dia tidak perlu menggunakan hak pilihnya, tapi tetap hak pilihnya tetap kita berikan seperti itu. Nah di 2019 nanti kalau ada kesulitan soal TPS keliling atau memang ada informasi bahwa di tempat Bapak Ibu ada pemilih yang memang perlu pelayanan TPS keliling, informasikan saja Pak ke KPPS-nya atau info juga ke PPS-nya, minimal ke Pak RT. Pak RT akan notis nanti, tolong ya nanti jam 12:30 setelah melayani pemilih khusus keliling nanti di rumah Pak ini, Bu ini ada yang perlu diberikan pelayanan pemilih. Nanti yang datang petugas KPPS 2 orang plus saksi plus pengawas TPS. Jadi kita akan layani dengan tolong dinotis saja nanti ke Pak RT-nya, KPPS-nya, atau kalau memang ada kesempatan di kantor kelurahan lapor ke sekretariat PPS, pasti akan dilayani seperti itu. Atau kalau memang Bapak Ibu merasa perlu untuk monitoring khusus, bisa juga informasikan ke KPU di kota atau provinsi lewat email atau lewat layanan hotline-nya. Kemudian dari Pak Budiana tadi dari Parasada Hindu Dharma, menarik sekali Pak ya soal 2015 ini tadi cerita pengalaman beliau konkret ya, jam 6 pagi sampai jam 4 pagi ya. Padahal sebelum jam 6 pagi sehari sebelumnya bikin tenda Pak ya, bikin TPS ya, itu sama nyebarin undangan memilih C6 ya, itu kan bisa 2 hari juga waktunya ya. Nah ini menjadi evaluasi penting Bapak Ibu. 2019 ini memang benar kita mengalami satu kendala, yaitu studinya di UGM di studi lintas disiplin itu menemukan faktornya karena kelelahan yang ditunjang oleh komorbid. Makanya salah satunya nanti kita mempertimbangkan soal usia KPPS. Kita berharap, tapi belum diputuskan ya, masih rancangan antara 55 atau 60 tahun. Yang paling prinsip sih bukan soal usia saja, tapi komorbid ya. Itu juga penting. Kita senang sekali dengan partisipasi masyarakat, tapi kalau yang komorbid juga bisa menyesuaikan. Tapi kita menyadari inti persoalannya adalah bukan saat pemungutan suara, tapi saat penghitungan suara. Karena pemungutan suara itu selesai jam 1, tapi penghitungan suaranya Pak selesai besok paginya. Bahkan Mahkamah Konstitusi memutuskan boleh selesai 12 jam setelah hari pemungutan suara. Artinya boleh sampai jam 12 siang. Karena dihitung nggak akan selesai kalau 300 pemilih 5 kotak suara itu nggak akan tuntas untuk di hari yang sama. Karena itu KPU sudah membuat salah satu upayanya, yaitu melalui penghitungan 2 panel.
Jadi usulan KPU nanti 2024 ada 2 panel penghitungan suara Pak. Panel A ini 3 orang, ketua KPPS dan 2 KPPS, menghitung Pilpres dan DPD. Panel B itu 4 KPPS yang lain menghitung pemilu DPR dan DPRD. Nah, dibagi supaya waktunya lebih efisien. Kemudian kita sederhanakan formulir-formulir penghitungan suara. Kemarin kan formulirnya kan banyak Pak ya, banyak, jelimet, disalin 18 partai politik, 2 pasangan calon, 25 anggota DPD, saksi DPD, nggak selesai akhirnya kan, karena banyak juga kesalahan-kesalahan penulisan. Nah ini yang isunya 2, yaitu penghitungan suara yang terlalu panjang, kita sederhanakan dengan 2 panel. Formulirnya terlalu banyak, kita mau sederhanakan, bikin cukup 1, bisa di print atau di fotokopi. Atau kalau nanti Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi suara itu disetujui oleh Komisi 2, cukup difoto Pak, pakai IT namanya Sirekap, nanti bisa di-share secara digital kepada saksi. Jadi cukup bikin 1, semuanya sama nanti. Salinan hasil penghitungan suara yang ada ditulis di plano di depan itu Pak, yang besar itu. Jadi ke saksi partai politik di-share, ada aplikasinya, mereka juga punya Sirekap untuk saksi. Jadi mereka semuanya dapat, jadi nggak perlu bikin salinan terlalu banyak. Tapi ini masih desain, nanti kita mudah-mudahan bisa didorong ke sana. Itu untuk penyederhanaan. Kemudian terakhir dari Pak Daud tadi, betul Pak, ada kerawanan-kerawanan di TPS yang perlu kita monitoring bersama Bapak Ibu. Jadi mohon untuk jam-jam istirahat ini kan ada PAMSUM ya, pengamanan, petugas pengamanan ketertiban di situ. Ya, dia harus berjaga mengamankan kotak dan surat suara. Tolong diingatkan kepada petugas keamanannya untuk memastikan meskipun jam istirahat jam 1 sampai setengah 2 titik-titik usaha tersebut bisa dimonitor, bisa dibantu, gitu kan. Atau teman-teman saksi juga diingatkan kembali untuk memastikan jam-jam krusial tersebut juga tidak ditinggalkan, gitu. Dalam hal nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan temuan di TPS itu ada namanya pengawas TPS Pak. Jadi pengawas TPS disediakan oleh Bawaslu, merupakan ketentuan dari undang-undang. Dia juga dapat honorarium senilai dengan KPPS. Dia punya hak untuk menentukan kalau ada pelanggaran pemilu TPS. Sampaikan saja, oh jam 1 sampai 2 tadi itu ada ini loh yang nyoblos surat suara yang nggak sah, ini bukti rekamannya, tolong ditindak. Kami punya bukti. Selama ada bukti yang otentik, bukti yang relevan, itu bisa ditindaklanjuti Pak. Kadang-kadang kan informasinya cuma lisan, nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti, ya dalam prinsip hukum kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Minimal 2 alat bukti, 1 orang satu saksi, sama 1 lagi dokumen atau video atau foto. Silakan sampaikan Pak ke pengawas TPS untuk disampaikan ini ada yang tidak sesuai nih di jam-jam krusial tadi. Gitu. Kalau Bapak Ibu segan untuk menegur gitu kan, Bapak Ibu bisa memvideokan. Nggak perlu diviralkan dulu, tapi yang penting laporkan dulu pengawas TPS. Kalau kita ngejar viralnya udah selesai Pak, viral di medsos, persoalan TPS-nya nggak selesai. Jadi yang penting komunikasikan ke pengawas TPS. Jadi teman-teman Bawaslu yang bisa memberikan pengarahan terkait dengan hal tersebut. Tapi pada prinsipnya kami berupaya untuk melakukan rekrutmen petugas KPPS, PPK PPS pada hoax sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu, ujung demokrasi sesungguhnya itu adalah di TPS. Jadi kita juga kepingin KPPS yang berintegritas, KPPS yang juga berkualitas, yang dia juga kompeten dan tanggung jawab. Nah, ini yang tentu kalau KPPS-nya agak ke kanan ke kiri kan, kalau Bapak Ibu ngawasi kan nyempit ngingetin. Ada pengawas TPS-nya di situ. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi itu yang kami harapkan, mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu ke depan kita bisa selenggarakan dengan baik. Beban itu kami akan merasa ringan kalau dibantu Bapak Ibu semuanya ikut membantu sosialisasi, menjadi volunteer, menggerakkan jejaring yang ada di bawah dan sebagainya. Ini kita harapkan nanti kolaborasi. Intinya kami dari KPU DKI Jakarta sangat siap untuk berkolaborasi, berkomunikasi. Kalau perlu kegiatan di wilayah, nanti teman-teman di KPU kabupaten kota bisa juga dilibatkan untuk menjadi mengisi kegiatan, memfasilitasi kegiatan Bapak Ibu semuanya.
pada prinsipnya itu bisa kita akan sampaikan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Baik, tadi ada 3 penanya terakhir ya. Ada Ibu Leni, terus ada Ibu Bapak David Huta Barat, dan Ibu Bapak Budiawan. Silakan maju ke depan untuk mendapatkan 3 tumbler. Dan 3 peserta yang lain tadi, yaitu Ibu Bapak Rubin, Ibu Sunu, dan Pak Beni, silakan maju ke depan untuk foto bersama dengan pemateri karena sudah aktif bertanya di sesi KPU hari ini. Silakan panitia. Silakan maju. Ibu Sununya udah balik nggak? Oh sudah, tadi kita tungguin. Pak Rubinnya? Oke. Tadi udah bawa tumbler, udah dapet tumblernya, boleh dibawa ke depan supaya kita foto nih. Panitia tolong ini digeser. Pak Dodinya pas tidak? Agak geser di tengah Pak, izin menginstruksikan ya. Silakan panitia, saya izin hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3.